Ayah saya tinggal sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi, ketika dia mengalami demensia, saya ingin mendedikasikan diri untuk merawatnya. Dia selalu menjadi ayah yang baik bagi kami. Begitulah seharusnya kami memperlakukannya. Semua saudara saya tinggal jauh. Jadi saya pindahkan ayah ke rumah saya untuk tinggal bersama keluarga saya. Saya merawatnya, termasuk di malam hari. Beliau seringkali tidak bisa tidur dan kebingungan. Kadang-kadang kakak saya mengajak ayah jalan-jalan sebentar, supaya saya bisa istirahat. Namun, tanggung jawab utama merawat ayah tetap ada pada saya. Semua orang bilang saya pahlawan dan saya melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi saya merasa bersalah hampir sepanjang waktu, karena kurang waktu dengan suami dan anak-anak. Saya juga jarang bertemu teman-teman, dan sekarang saya merasa lelah dan tertekan. Ketika saya tidak bersama ayah dan meninggalkannya sendirian, saya mengkhawatirkannya. Saya cemas dia akan celaka di rumah. Saya tahu ini bukan kesalahan ayah, tapi terkadang saya menyalahkannya. Saya juga merasa tidak memiliki kemampuan dan energi untuk merawatnya. Adikku mengatakan bahwa saya harus menjaga diri saya sendiri. Dan jika saya lelah dan depresi, maka saya tidak bisa mengurus orang lain dengan baik. Saya merasa marah dengan komentarnya. Saya merasa mudah bagi orang lain untuk mengatakannya ketika mereka tidak berada di posisi saya. Baru-baru ini, ketika saya membawa ayah ke dokter, dokter bertanya, apakah saya baik-baik saja? Tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan hal itu kepada saya sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa saya perlu istirahat dari peran saya sebagai pendamping dari waktu ke waktu. Memang tidak mudah, tapi saya mulai melakukan perubahan. Pertama, saya mengatur agar ayah saya menghadiri kelompok kegiatan mingguan untuk lansia dengan demensia. Dia tidak mengenal siapapun di kelompok itu dan menolak untuk tinggal di sana. Saya merasa bersalah karena meninggalkannya sendiri di sana, jadi saya tetap bersamanya. Situasi seperti itu terjadi beberapa waktu, hingga akhirnya dia bersedia berpartisipasi sendiri. Saya memberitahu saudara-saudari saya bagaimana mereka dapat membantu saya. Terkadang mereka enggan, namun akhirnya ayah mulai menghabiskan akhir pekan bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, semua orang terbiasa dengan rutinitas baru dan menyadari bahwa merawat ayah tidaklah sesederhana yang mereka duga sebelumnya. Saya juga mengatur agar pekerja pendukung datang ke rumah untuk membantu beberapa pekerjaan rumah tangga. Ini memberi saya lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama ayah saya dengan melakukan aktivitas yang kami nikmati berdua. Saya juga bergabung dengan kelompok pendukung pendamping. Saya merasa senang ketika saya berbagi cerita tentang bagaimana saya merawat ayah saya dengan pendamping lain dalam kelompok tersebut. Terkadang kita tertawa, dan terkadang kita menangis. Saya merasa bahwa saya tidak sendirian, dan itu melegakan. Ayah membutuhkan perawatan terus-menerus yang mana menjadi tantangan bagi saya dan membutuhkan banyak hal. Sekarang, saya menyadari betapa pentingnya menjaga diri sendiri. Saat saya bahagia, dia juga lebih bahagia, dan hubungan kami menjadi lebih baik karenanya. Dukungan yang digunakan keluarga kami mencakup kelompok dukungan pendamping, kelompok aktivitas untuk lansia dengan demensia, layanan dukungan di rumah, dan layanan perawat pengganti. Saya mendiskusikan kebutuhan saya dengan dokter, menghubungi My Age Care, dan mengunjungi situs web ini untuk informasi lebih lanjut bila saya memerlukannya.